Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Selamat pagi Miss Julia. Selamat pagi Miss Mita. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali chapel. Miss Mita dan Miss Julian mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita adalah anak-anak Allah dan juga kita adalah terang. Nah, kita menjadi terang dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita mau bernyanyi dengan pujian This little light of mine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Anak-anak, sekarang Miss Julian mau mengajak anak-anak untuk membayangkan kalau anak-anak sedang ada di ruangan yang begitu gelap. Tentu anak-anak tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar anak-anak. Dan anak-anak mungkin merasa takut. Tapi jika ada cahaya, anak-anak pasti bisa melihat apa yang ada di sekitar anak-anak dan tentu anak-anak akan merasa aman. Sama seperti Tuhan yang memberikan cahayanya untuk kita sehingga kita merasa aman dan kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Kita akan menyanyikan pujian berikutnya yaitu Light of the World. Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone
Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Anak-anak duduk manis ya. Apa yang harus kita persiapkan, Miss Yulian? Persiapkan Alkitab, hati, dan juga telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita mau bernyanyi dengan pujian Bapakku Baik. Bapakku baik, kau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik, kau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik, kau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Wah, seneng ya hari ini. Saya mau dapat paketan nih dari temen nih, tapi masih nunggu. Katanya sih hari ini nyampe. Tapi nggak tahu ya, Miss Sherry masih tunggu dulu ya. Sambil nunggu lama sih hari ini ya. Katanya mau datang tapi belum datang tuh bang paketannya. Paket. Ini dia. Nah, thank you. Nah, hari ini Miss Sherry dapat hadiah dari temannya Miss Sherry. Apa ya kira-kira? Wah, disemprot dulu ya sebelum unboxing dulu. Oke. Mari kita buka dulu ya. Apakah ini? Kalimba. Ada yang tahu? Ada pernah main kalimba? Nih, Miss Sherry dapat hadiah dari temannya Miss Sherry, tapi Miss Sherry bingung. Gimana ya cara pakai kalimba ini ya? Nanti kita buka dulu lah ya. Agak susah ya. Ada kalimba. Tapi Miss Sherry tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebentar, kita cari tahu dulu. Ternyata ada buku panduannya, ada manual booknya. Nih, dari buku panduan ini kayaknya Miss Sherry bisa belajar nih untuk menggunakan alat musik ini ya. Nah, anak-anak, Miss Sherry bingung tadi awalnya ketika teman Miss Sherry bilang mau kasih hadiah, tapi alat musik. Ternyata kalimba. Terus Miss Sherry belum pernah menggunakan kalimba itu seperti apa. Ternyata
bisa Miss Shirley gunakan untuk belajar. Nah, buku panduan ini bisa menolong Miss Shirley untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan alat musik tersebut ya. Jadi dari buku ini Miss Shirley bisa tahu nih peraturan-peraturannya, bagaimana cara merawat alat musik ini, bagaimana cara menggunakannya, terus kemudian bagaimana Miss Shirley bisa memperlakukan alat musik ini dengan benar. Kita bisa lihat dari buku panduan, karena di dalam buku panduan ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Kalau kita mau tahu sesuatu yang benar, itu artinya kita butuh mengetahui peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk yang benar juga ya. Nih, ngomong-ngomong soal peraturan dan petunjuk, di dalam kehidupan sehari-hari rasanya kita nggak akan pernah lepas deh dengan yang namanya peraturan, bener nggak? Ya, mau kita di jalan raya, nanti kalian bisa melihat ada rambu-rambu lalu lintas, itu juga ada peraturan yang harus kita ikuti. Kalau tidak nanti bisa kacau. Terus kemudian di rumah mungkin papa mama bikin peraturan. Bahkan dalam pembelajaran di kelas waktu Zoom, Miss dan Mister pasti juga bikin peraturan ya kan? Ketika mau menyampaikan sesuatu harus ada reactionnya, atau ketika Miss dan Misternya menjelaskan, kita semua harus di-mute dulu begitu ya. Jadi ada banyak sekali peraturan yang kita ketahui dalam kehidupan kita setiap hari. Ngomong-ngomong tentang peraturan ya, tentang rules ya, rasanya dalam kehidupan kita dekat sekali dengan yang namanya rules. Banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita ketahui. Tapi bagaimana ya dengan dalam kehidupan kerohanian kita? Kira-kira dalam kehidupan kerohanian kita perlu juga nggak sih yang namanya peraturan? Menurut kalian gimana? Kalau menurut Miss Shirley kayaknya perlu deh. Tapi pertanyaannya, peraturan yang seperti apa, ya kan? Peraturan yang seperti apa yang perlu kita ikuti di dalam kehidupan kerohanian kita, ya? Kalau kehidupan sehari-hari, kita ada banyak sekali peraturan yang mungkin disampaikan kepada kalian. Miss Shirley juga pernah mendengar banyak peraturan yang disampaikan untuk bisa diikuti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peraturan yang penting, yang berguna untuk kehidupan kerohanian kita. Nah, ngomong-ngomong tentang peraturan dalam kehidupan kerohanian, Miss Shirley jadi inget nih satu cerita di dalam Alkitab ya, ketika Yosua menyampaikan peraturan kepada suku-suku Israel. Di manakah itu ayatnya? Sebelum kita baca, kita berdoa dulu lah ya. Yuk kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali lagi mengikuti ibadah chapel pada hari ini. Tuhan tolong, karena kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh membuka hati kami, membuka telinga dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Inilah kami yang siap untuk mengikuti ibadah, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita baca dulu ya ayat Alkitabnya ya. Di mana ayat Alkitab yang menceritakan tentang Yosua memberi nasihat kepada suku-suku Israel. Yuk, sesuai dengan tema kita hari ini, tema chapel kita hari ini adalah Rules for Life. Nah, itu artinya kita juga harus belajar tentang peraturan yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian kita ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam Yosua pasal 22 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup seturut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, sebelum Miss Shirley menjelaskan, kita juga harus tahu dulu nih, sebenarnya ceritanya bagaimana sih? Kenapa sih sampai Yosua itu menyampaikan peraturan ini kepada suku-suku Israel? Ya, jadi kita semua sudah tahu ya bahwa Tuhan pernah menjanjikan tanah Yeriko untuk orang-orang Israel ya, dan Yosua beserta rombongannya orang Israel sudah berhasil mengalahkan
tanah Yeriko, sudah berhasil menguasai tanah Yeriko ya, berhasil mengalahkan orang-orang Yeriko. Nah, konteksnya di sini, jadi peristiwa ini terjadi ketika mereka sudah berhasil menguasai tanah Yeriko, kemudian orang-orang Israel ini sudah mendapatkan tempat-tempat sesuai dengan bagian mereka masing-masing gitu ya. Jadi suku-suku mereka tersebar menempati sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Nah, Yosua pada waktu itu hendak melepas 3 suku yang akan pergi dan mendapat bagian di seberang Sungai Yordan begitu. Suku apa saja itu? Ada suku Ruben, ya, orang Gad, dan juga suku Manasye waktu itu. Jadi 3 suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye ini, mereka hendak menempati tanah yang sudah jadi bagian mereka di seberang Sungai Yordan. Sebelum mereka berangkat, sebelum mereka meninggalkan tempat mereka di awal yang bersama dengan Yosua, mereka diberikan wejangan lah ya istilahnya, diberikan nasihat oleh Yosua, dan nasihatnya sudah kita baca tadi. Nasihatnya yaitu supaya mereka tetap setia memegang perintah dan juga hukum Allah. Nah, di sini dikatakan hukum yang sudah pernah diajarkan oleh Musa. Seperti yang kita tahu bahwa perjalanan orang Israel itu sangat panjang, dan sebelum mereka mendapatkan 10 hukum Taurat itu kehidupan mereka sangat kacau begitu ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini melalui Musa. Dan 10 perintah Allah tersebut yang diajarkan Musa kepada orang-orang Israel, sampai akhirnya kehidupan mereka perlahan-lahan mulai teratur. Nah, jadi kita tahu lah ya poinnya. Berarti peraturan itu penting bagi kehidupan kita, ya. Peraturan itu sangat penting, tujuannya apa? Untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih teratur. Nah, dari mana kita bisa tahu peraturan untuk kehidupan kita? Peraturan itu benar atau enggak? Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, ini peraturan untuk kehidupan kerohanian kita. Dari mana kita bisa tahu peraturan itu tepat atau tidak untuk pertumbuhan iman kita? Nah, kalau tadi ketika Michelle mau memainkan kalimba, harus melihat manual booknya, harus belajar banyak, tahu peraturan-peraturannya supaya bisa main dengan benar dan baik. Nah, kalau kita mau iman kita bertumbuh, dari mana kita tahu petunjuk dan peraturan yang benar? Yang pasti adalah dari peraturan yang sudah Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan. Nah, peraturan yang sudah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya, Alkitab ini ya. Jadi kita bisa melihat buku panduan kita istilahnya gitu ya, untuk pertumbuhan iman kita itu berasal dari Alkitab, firman Tuhan. Tapi yang seperti apa? Harus bagaimana? Nah, kita belajar dari pesan yang disampaikan oleh Yosua ini. Yosua menyampaikan kepada 3 suku Israel tersebut, disampaikan kepada mereka bahwa hal yang harus mereka perhatikan ketika mereka hendak menjadi suku yang tetap berpaut kepada Tuhan adalah kesetiaan. Ya, itu yang pertama. Mereka harus tetap setia. Setia dalam hal apa? Mengikuti perintah Allah, mengikuti hukum yang telah diajarkan oleh Tuhan Allah melalui Musa. Nah, anak-anak, Shirley kira ini juga berlaku bagi kita saat ini. Ketika kita ingin menginginkan iman kita bertumbuh, menginginkan kehidupan kita seturut dengan kehendaknya Tuhan, hal yang paling pertama kita ingat adalah kita harus setia. Setia untuk apa? Setia merenungkan firman Tuhan. Setia untuk melakukan firman Tuhan ya. Jadi di sini Michelle membagi menjadi 2 bagian. Setia dalam hal apa? Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Yosua kepada suku-suku Israel tersebut, yaitu setia mengikuti perintahnya Allah, dan yang kedua adalah setia berbakti dengan segenap hati dan pikiran, katanya di sini ya. Jadi harus selain setia mengikuti perintah Allah, juga harus setia untuk berbakti kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dikatakan berbakti dengan segenap jiwamu. Itu artinya menyangkut hati dan pikiran kita. Nah, menyangkut hati dan pikiran
kita. Seperti apa? Jadi ketika kita ingin setia kepada Tuhan, ketika kita ingin iman kita bertumbuh, selain mengikuti perintah Allah, kita juga harus berbakti dengan segenap hati dan pikiran kita. Itu artinya menyerahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Mengizinkan Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita supaya selaras dan bisa seturut dengan kehendaknya. Semakin hari kita diperbarui semakin serupa dengan Kristus. Sehingga apa? Iman kita akan bertumbuh. Nah, lalu pertanyaannya apa? Bagaimana rules for life untuk kita? Nah, peraturan yang seperti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita supaya iman kita bertumbuh? Tadi, ya, selain setia merenungkan firman Tuhan, kita juga harus apa? Mempersembahkan hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi anak-anak, hari ini kita diingatkan melalui pesannya Yosua kepada suku Israel, melalui firman Tuhan, kita juga diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jika kita ingin iman kita bertumbuh, ingat, kita punya panduan, kita punya peraturan yang harus kita ikuti, yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu firman-Nya Tuhan. Kita sudah punya aturan yang benar di sini, tidak perlu cari peraturan-peraturan yang lain. Kalau ingin iman kita bertumbuh, hanya memperhatikan, setia merenungkan firman Tuhan, mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin bagi sebagian kita merasa peraturan itu sangat menekan. Tapi ketahuilah, tanpa adanya namanya peraturan, itu akan semakin kacau ya, hidup kita akan semakin kacau kalau tidak ada yang namanya peraturan. Bayangkan saja kalau seandainya di rumah kamu tidak ada peraturan, semuanya bebas. Mamamu tidak mau masak, terserah. Hari ini hari tanpa peraturan, jadi mama gak mau masak, kamu lapar. Papamu gak mau bekerja, hari bebas tanpa ada peraturan, tanpa harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Bagaimana nanti biaya sekolahmu, ya kan? Kamu sekolah tidak ada peraturan, kacau nanti. Jam belajarnya bagaimana, ya kan? Nah, terlebih juga keimanan kita. Kalau iman kita tidak dari kecil dipupuk, tidak dari kecil memperhatikan peraturan firman Tuhan, rasanya sulit deh iman kita bertumbuh. Maka dari itu, Michelle hari ini mengajak kepada kita semua untuk menjadi anak yang memperhatikan peraturan dari Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya apa? Hidup kita, iman kita bertumbuh seturut dengan kehendaknya Tuhan. Bagaimana? Siap? Michelle siap? Kalian juga pasti sudah siap untuk mengikuti peraturan dari Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, setia mengikut Tuhan, dan setia berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan hati dan pikiran hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja, sehingga kita jadi anak-anak Tuhan yang dapat jadi berkat dimanapun kita berada. Iman kita bertumbuh, kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas, anak Trimulia yang berkualitas imannya. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya, kita meminta tolong Tuhan supaya menuntun kita dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami tidak akan lepas dengan yang namanya peraturan. Termasuk ketika kami ingin iman kami bertumbuh, kami juga harus mengingat ada peraturan yang harus kami ikuti, yaitu setia merenungkan firman-Mu dan bersungguh-sungguh di dalam berbakti kepadamu, mempersembahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Tuhan Yesus tolong kuasai hidup kami, kuasai hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Hidup kami hanya kami persembahkan kepadamu. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat dan kami dapat menjadi anak-anak Trimulia yang berkualitas secara imannya. Dan kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.